Budia Wacana adalah sebuah sekolah Kristen yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dengan visi menjadikan insan Budia Wacana untuk memenuhi panggilannya sebagai pemenang yang beriman, berpengetahuan, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Budia Wacana mengejawantahkannya dalam sekolah-sekolah mulai dari kelompok bermain, KB, TK, SD, SMP, hingga jenjang SMA. Di setiap jenjang sekolah tidak saja mengutamakan pendidikan yang berkualitas, tetapi pertumbuhan iman Kristen, karakter, dan wawasan kebangsaan setiap siswa juga diproses semakin baik oleh para guru yang berdedikasi dan akrab dengan setiap siswanya. Setiap kemampuan non-akademik para siswa juga diakomodasi oleh sekolah dengan banyaknya kegiatan bermain dan belajar di luar jam sekolah, seperti belajar bahasa asing, Inggris dan Mandarin, dance, fotografi, bermusik, jurnalistik, kegiatan olahraga basket, futsal, hingga kolam renang juga disediakan. Dengan tagline barunya, karakter unggul, pemenang di era 4.0, Sekolah Budia Wacana memperlengkapi siswa dengan kecakapan abad 21 dengan mengusung program pendidikan BW 4.0, yaitu Computational Thinking, Digital Communication Skills, dan Entrepreneurship. Sehingga setiap lulusan Budia Wacana mampu beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, memiliki keterampilan dasar sehari-hari, dan mampu memecahkan masalah kompleks. BW 4.0 juga menerapkan sistem informasi sekolah yang serba digital, sehingga mudah diakses oleh para orang tua siswa Budia Wacana dan proses pembelajaran yang terintegrasi sehingga kegiatan belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, dimulai dari pengecekan suhu badan, cuci tangan, disinfeksi ruangan, menjaga jarak, sampai menyediakan hand sanitizer di setiap sudut ruangan. Tidak lupa kelompok tumbuh bersama KTB juga difasilitasi oleh sekolah untuk semua siswanya agar para siswa Budia Wacana lebih bertumbuh dalam iman dan bisa saling menguatkan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekolah Budia Wacana Yogyakarta siap mewujudkan pendidikan untuk mengembangkan pribadi unggul setiap siswanya untuk menjadi seorang pemenang di era 4.0 yang sudah kita jelang. Selamat pagi. Memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut sebagai Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya
untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Lilin ketiga, simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tidak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi kehidupan kita, meneguhkan melalui firman-Nya dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Bumi kita bumi berbencana, bermusimkan tangis dan tawa. Dambaan akan terpulihkan semesta, sedang terpojok ke ujung yang paling sudut. Sampai datang janji keselamatan dari dunia merdeka, membelah semesta yang paling hitam. Cahaya dan kelam yang saling memburu akan menyatu dalam pelukan perdamaian. Karena dari padang gurun tandus memekar bunga berjuta warna. Kemuliaan Lebanon dipulihkan, semarak Karmel dan Saron menebar pesona. Takkan ada lagi tangan terkulai lemah, lutut yang goyah melangkah, mata buta menghambat, hati yang tawar membeku. Karena jantung semesta akan dibedah, mengusir pilu dan duka yang membusuk. Sorak-sorai sukacita membahana, ada denyut baru, denyutan cinta ilahi. Ada darah baru, darah keadilan ilahi. Mari kita songsong janji yang datang menjelang. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 81, Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel. Dalam bergelut desah, menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel,
Ya pagi datanglah dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh kunci Daud datanglah, gapura sorga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia, Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah, dan dalam kuasa Roh Kudus membaharui seluruh ciptaan. Amin. 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 Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara saudara juga. Jemaat bersilakan duduk kembali. Memasuki minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap. Karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang, dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Yesaya 60 ayat pertama menyatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Kita pujikan Kinu Jemaat 87, Gapuramu lapangkanlah. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Rajamu mulia, Sang Maharaja
Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan datang pada Tuhan mengaku segala dosa kita. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menaikkan doa ini secara pribadi. Nanti saya akan menutupnya dalam doa bersama. Tuhan, kami mengakui siapa diri kami yang penuh dengan dosa ini. Maka biarlah jika saat ini kami datang di dalam kerendahan hati kami untuk mengakui dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, setiap perilaku kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengarkanlah doa-doa kami masing-masing yang kami naikkan kepada Tuhan. Itulah doa kami. Ketika kami menyadari Tuhan Sang Penebus dosa, maka kami boleh senantiasa mengimani di dalam kasih Tuhan Sang Penebus. Kami beroleh pengampunan. Maka biarlah Tuhan, pengampunan itu tidak kami sia-siakan. Sebaliknya, kami boleh nyatakan di dalam kehidupan kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan menyambut pengakuan dosa kita dengan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 29. Di muka Tuhan Yesus. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Itulah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Ku Berbahagia dari Kidung Jemaat 392. Yakin teguh
Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Nyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, ku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam sukacita dan kebahagiaan kami, di minggu Advent yang ketiga ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkannya. Terang kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpin kami agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Lalu disambung ayat 19 sampai 28. Demikian. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha,
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GKI Gondomanan yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Perjalanan kita memasuki minggu demi minggu di dalam refleksi kita bersama-sama boleh terus menghantar kita, menguatkan iman kita di dalam masa-masa penantian akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ketiga Advent ini biasanya gereja menyalakan lilin warna merah muda, ya. Dan biasa minggu Advent ketiga ini disebut dengan Minggu Sukacita atau Graduate, Minggu Sukacita. Karena selain warna-warna ungu, gereja menyalakan lilin warna merah itu melambangkan sukacita. Karena masa-masa penantian telah berjalan setengahnya dan akan segera berakhir. Karena itu saudara-saudara, Advent ketiga tadi saya katakan sebagai minggu graduate atau minggu sukacita. Harapan di tengah penantian dan pertobatan. Nah, saat ini di minggu ketiga Advent ini tentunya karena tadi dikatakan minggu sukacita, seharusnya juga diwarnai dengan suka atau suasana sukacita. Minggu sukacita harus diwarnai dengan sukacita juga. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara? Sukacita? Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, bagaimana saat ini? Apa yang Bapak Ibu saudara rasakan hari ini? Semoga suasana sukacita terus menghiasi dan mewarnai kehidupan kita bersama sebagai jemaat Tuhan. Dan khususnya di minggu ketiga ini, kita akan diajak bersama-sama menengok sosok tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Ya, di minggu Advent ketiga ini kita akan melihat sosok Yohanes Pembaptis itu. Siapakah dia? Jika dilirik dari bacaan yang kita baca tadi, ditegaskan dengan jelas siapa dia. Siapa Yohanes itu? Yohanes diperkenalkan sebagai seorang yang diutus Allah untuk menjadi saksi mengenai sang terang. Jadi jelas di sini catatannya. Jelas identitasnya, siapa Yohanes itu. Yohanes adalah saksi yang diutus untuk menyaksikan atau mengenai sang terang itu sendiri. Dan ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bicara soal Yohanes Pembaptis, kita akan melihat bagaimana sosok ini cukup menarik perhatian banyak orang. Seperti artis gitu ya. Kehadiran Yohanes ini begitu viralnya gitu ya. Sehingga begitu banyak orang berduyun-duyun datang mendengarkan dia. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah orang-orang yang mendengar kehadirannya itu, ada juga kelompok-kelompok orang yang penasaran dengan dirinya. Di dalam bacaan Injil disebutkan siapa mereka. Di dalam dialog itu terjadi, kita lihat ada beberapa kelompok orang yang penasaran itu mengenai Yohanes Pembaptis. Yang pertama siapa? Para imam dan orang Lewi yang diutus gitu ya, yang sengaja datang dari Yerusalem. Mereka tentunya mempertanyakan dan memastikan ritus pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Karena mereka mendengar siapa Yohanes. Mereka ingin tahu, memastikan siapa dia sih sebetulnya sehingga ia melakukan ritus pembaptisan itu. Sepertinya mau mencari legalitasnya. Betulkah, layakkah, legalkah ritus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Lalu kelompok yang kedua, di sana dicatat ada orang-orang Farisi
Yang dikenal sebagai orang-orang yang pastinya memiliki posisi yang penting di dalam mahkamah agama. Wah, ini nih. Tentunya mereka juga punya kewenangan ya, untuk melihat, mengawasi secara legal apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, dari sinilah kita akan melihat sebuah refleksi tersendiri ketika Yohanes ditanyakan tentang siapa dirinya. Orang-orang mengatakan, "Engkaukah Mesias itu? Engkaukah Nabi Elia?" Tapi di dalam kerendahan hati, Yohanes yang meskipun banyak pengikutnya, banyak orang yang tertarik pada dirinya, Yohanes yang mempunyai begitu luar biasa power karismanya di hadapan orang banyak, Yohanes tetap menyadari dirinya, siapa dirinya sesungguhnya, apa perannya, apa fungsinya. Sehingga ia mengatakan, "Aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku adalah saksi," gitu ya, kalau mau istilah katakan. Aku adalah saksi dari sang terang itu. Yang seperti catatan dalam Injil Yohanes tadi yang kita baca. Yohanes menyadari dirinya ia bukan Mesias. Ia menyadari tugasnya, ia menyadari perannya sebagai saksi sang Mesias itu. Sehingga Yohanes tidak pernah sedikit pun hendak atau berkehendak menggantikan perannya dengan Mesias yang dipertanyakan orang banyak tadi. Tetap pada identitasnya sebagai saksi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dari kisah yang dituturkan di dalam bacaan kita hari ini, Minggu Advent ketiga ini saya lebih banyak mengajak kita berefleksi. Saya lebih banyak mengajak kita bersama-sama bersukacita. Karena Minggu Advent ketiga ini nuansanya memang nuansa sukacita. Mari kita bersukacita. Bersukacita akan apa? Karena tema kita tentang saksi, maka saya mengajak kita melihat apakah saat ini kita sudah bersukacita menjadi saksi yang memberitakan kabar baik atau memberitakan terang Kristus di tengah dunia ini. Ataukah belum? Dunia saat ini sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Dunia sedang mengalami pergumulan berat. Bisa jadi dunia sedang mengalami keterpurukan. Gereja hadir di tengah-tengah keterpurukan dunia ini. Gereja yang diutus sebagai saksi. Harusnya juga kita semua yang adalah bagian dari gereja tetap menyatakan sukacita itu. Memberikan kekuatan dan penghiburan bagi dunia yang saat ini sedang terpuruk. Menularkan sukacita bagi orang-orang yang sedang terpuruk. Yang memerlukan penghiburan. Jangan-jangan kita ikut-ikutan terpuruk. Gitu ya. Nah, inilah yang menjadi tugas berat bagi kita semua. Caranya bagaimana? Nah, saat ini mari kita bersama-sama. Saya mengajak kita. Mari kita menyadari diri terlebih dahulu. Siapa sih diri kita ini? Ini yang penting. Ya, ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Siapakah kita? Dan kalau mau ditarik pada identitas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sebagai gereja, maka kita boleh sepakat katakan identitas kita adalah saksi Tuhan.
Seperti hanya Yohanes yang diutus oleh Tuhan sebagai saksi akan terang itu, maka gereja, kita semua adalah saksi Tuhan. Saksi terang itu sama perannya seperti Yohanes Pembaptis. Jadi, sudah seharusnya dan sepatutnya, karena kita saksi, maka berlakulah selayaknya seorang saksi. Ya. Karena kita saksi, berlakulah selayaknya seorang saksi. Sama kalau kita tarik pada identitas yang lain. Kalau kita seorang guru, berlakulah selayaknya seperti seorang guru. Kalau kita seorang murid, berlakulah selayaknya seorang murid. Kalau saya, apalagi pendeta, berlakulah selayaknya seorang pendeta. Gitu ya. Kalau saya seorang ayah, berlakulah selayaknya seorang ayah. Dan seterusnya, kalau saya seorang ibu, berlakulah selayaknya seperti seorang ibu. Nah, itu berangkat dari kesadaran akan dirinya. Penyadaran diri itulah yang seharusnya juga disadari betul oleh kita bersama-sama. Itu catatan pertama yang menjadi ajakan saya untuk merefleksikan Minggu Advent yang ketiga ini. Mengapa? Karena kita sering atau lebih sering sibuk memperhatikan peran dan posisi orang lain. Kita terlalu sibuk mengurus urusan orang lain. Kita terlalu asik melihat kehidupan orang lain dibanding melihat pada diri kita masing-masing. Ya. Lebih mudah menilai orang lain, lebih mudah menghakimi orang lain dibanding kita menilai diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Ya, menilai diri kita, gitu ya, bercermin pada diri sendiri. Oleh karena itulah saya berefleksi lebih penting kita melihat diri kita sendiri. Sadari diri dulu, itu yang penting. Mengapa? Karena ketika kita sudah menyadari siapa diri kita seutuhnya, maka kita pastinya bisa melakukan peran kita, fungsi kita, dimanapun kita ada. Kita bisa berbuat sesuatu karena kita sadar diri. Ya, tadi saya ilustrasikan. Kalau saya menyadari fungsi saya adalah seorang guru, maka ia akan berbuat selayaknya seorang guru ngapain? Ngajar, gitu ya, memberikan teladan pada para muridnya. Tidak sebaliknya. Karena itu berangkat dari penyadaran diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yuk, dalam refleksi Minggu Advent ketiga ini, mari kita menjalani minggu-minggu penantian ini di dalam sukacita kita. Mari kita sadar diri. Sadarilah diri kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan, sehingga kita kelak tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dunia memerlukan keteladanan. Dunia memerlukan pewartaan. Dunia senantiasa menantikan kabar sukacita itu. Siapa lagi kalau bukan kita yang mewartakannya? Siapa lagi kalau bukan kita yang menyampaikan? Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di sini yang ada di rumah, nyatakanlah itu. Selamat bersukacita menyambut Advent ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri, kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut nyanyian rohani 77 dalam langgam Kidung Jemaat 58. Mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, kami menantikan kedatangan kehadiran-Mu dalam penghayatan yang terus diperbarui. Agar kami tidak terjebak dalam meneruskan ritual belaka. Mampukan kami agar kasih dan anugerah Tuhan dapat dirasakan dalam hidup kami semua umat-Mu ini. Kami memiliki tanggung jawab mewartakan peran kami untuk menyampaikan dan meneruskan, menyaksikan sang terang itu. Mampukan kami dapat menyatakan tugas itu. Menjadi terang dalam kegelapan, membawa sukacita di tengah kesedihan, dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Saat ini juga kami tentunya di dalam sukacita kami boleh membawa pergumulan-pergumulan kami, jemaat-Mu di Tuhan, GKI Gondomanan. Kami berdoa untuk semua pelayanan gereja yang dilakukan juga tentunya dalam rangka mewartakan sukacita terang Kristus yang hadir di tengah dunia ini. Berkati majelis jemaat, segenap pengurus komisi, aktivis, anggota jemaat dan simpatisan, karyawan gereja, kami satu hati menyatakan pelayanan kami untuk mewartakan sukacita dan menjadi saksi akan terang itu. Terang Kristus bagi dunia ini. Maka ya Tuhan, berkati juga pergumulan jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam studinya, maupun pergumulan lainnya, termasuk juga dalam sakit penyakit yang mereka alami. Kami mohonkan kekuatan dari Tuhan yang terus menghibur mereka. Terkhususnya juga tentu dalam sukacita kami berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun.
Saudari Kristavia Ayunanda Nanda Pramana, Ibu Tika Kristiana, Bapak Chandra Buntoro, Saudara Evan Krisandia Nugraha, Ibu Iswanti, Ibu Sunarni, Ibu Deborah Kristina, anak-anak kami, Helena Rahel Kristiawan, Helena Ripka Kristiawan, dan kami juga tentu bersukacita bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka tanggal 9 Desember mendatang. 9 Desember, Bapak Aji Tejo dan Ibu Dewi Mudianti. Tuhan yang memberkati pernikahan mereka, keluarga mereka. Bapak yang makasih, inilah doa kami. Tentunya di dalam sebuah penghayatan kami, Engkau mendengar pergumulan kami, termasuk kami juga mendoakan pemerintah kami. Tuhan yang memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Di tengah-tengah upaya bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang masih belum kunjung mereda, kami mohonkan Kau juga memberikan kekuatan bagi mereka di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Berkati kami semua dengan kesehatan dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari Yesaya 35 ayat 1-2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung pada untuk wilayah keraton ke kantor gereja, untuk wilayah Gondomanan ke kantor gereja, untuk wilayah Pakualaman ke kantor gereja atau ke Pernatua Fani, untuk wilayah Bolarjo ke kantor gereja atau ke Ibu Dewi Esther setiap hari pada jam kerja. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi ini. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, begitu banyak berkat-berkat yang sudah kami terima, dan pada pagi hari ini
Kami juga sudah menerima berkat firman yang sudah disampaikan. Biarlah apa yang kami terima ini menjadi renungan buat kehidupan kami selanjutnya. Kami mengucap syukur atas kesehatan, atas kasih persaudaraan yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini. Pada pagi ini ya Bapa, kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Bapa yang memberkati persembahan kami, Bapa yang menyucikan persembahan kami agar layak di hadapan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Bapa memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar persembahan ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Doa yang sudah semula Bapa kami panjatkan dalam alas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam pengutusan kita bersama. Di dalam pengutusan ini kita akan nyatakan dalam pujian, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang tidak dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, mari kita nyatakan bahwa kita menjadi saksi Kristus sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita diutus tengah-tengah dunia untuk menyatakan dan menyampaikan sang terang itu bagi dunia yang memerlukan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Dan sekarang pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa. Amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.